Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar? Baik, baik, Ustaz, sehat? Ya, Alhamdulillah ya. Sedang di rumah ini Ustaz ya, di rumah apa di kampus Ustaz? di rumah. Tadi dari apa lihat ada renovasi di pondok sebelah itu terus sekarang Oh, lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah sedang berada di rumah. Oke, baik, teman-teman sekalian, hari ini insya Allah kita akan membahas tentang perlukah kita boykot produk Prancis yang sudah beberapa hari ini atau bahkan beberapa minggu ini kita banyak melihat dan mungkin mendengar juga di media sosial maupun di televisi, ya, itu tentang gerakan pemboikotan produk-produk Prancis yang mana ini dimulai atau merespon dari apa yang disampaikan oleh Presiden Prancis ya waktu itu yang mendukung tentang adanya kebebasan untuk membuat kebebasan berpendapat yang salah satunya adalah membuat karikatur Nabi kita, dan itu kesannya adalah didukung oleh pemerintah Prancis. Ini yang membuat sedikit agak me, memunculkan emosi ya bagi teman-teman umat Islam. Nah, untuk itu kita ingin sekali untuk membahas tentang lebih dalam lagi tentang pemboikotan Prancis ini, dimulai dari nanti latar belakang sebenarnya apa sih, tepat apa enggak sih hal ini itu dilakukan oleh teman-teman umat Islam itu. Untuk mengawali mungkin bisa disampaikan Ustaz Hamis tentang awal dari munculnya pemboikotan produk-produk yang terjadi di beberapa negara umat Islam ini. Kenapa ada seperti ini, latar belakangnya apa, dan pantas apa, memang idealkah yang dilakukan oleh umat Islam untuk memprotes pemerintah Prancis ini dengan cara pemboikotan produk-produk mereka. Mungkin itu Ustaz untuk awal. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi Bismillah. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah ma ba'd. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh keluarga besar sahabat masjid dan seluruh peserta daripada acara ini. Jadi pertama pemboikotan ini dilakukan karena respon ya, reaksi. Jadi tidak semata-mata aksi tetapi reaksi. Jadi adalah ketika ada komunitas lain yang kemudian menekan kita, ya menekan atau membahayakan diri kita, maka wajib hukumnya kita untuk menyelamatkan diri. Jadi tidak boleh misalkan kita ini diserang oleh komunitas lain kemudian kita berdiam diri, itu sama dengan bunuh diri. Kita harus meresponnya. Tetapi tidak boleh juga ketika ada komunitas lain tidak melakukan apa-apa terhadap kita kemudian kita menyerangnya. Yang boleh dilakukan adalah reaksi, bukan aksi semata. Jika ada tindakan dari komunitas lain yang merugikan kita, maka kita wajib hukumnya untuk membela diri. Itulah mungkin diantara penafsiran atau penjabaran dari ayat waqatilu fisabilillahi ladzina yuqatilunakum. Nah, peperangan saat ini tidak dalam bentuk senjata saja, meskipun juga ada beberapa yang juga bentuknya senjata. Tapi peperangan sifatnya sekarang kan lebih pada sesuatu yang tidak fisik, tetapi non fisik, misalkan dalam bentuk budaya, media sosial, ataupun peperangan di bidang ekonomi. Nah, selama ini kita komunitas Muslim itu lebih menjadi objek daripada subjek, lebih menjadi konsumen daripada produsen. Nah, pemboikotan ini dilakukan karena ada tindakan yang dilakukan oleh komunitas lain di Perancis itu yang menghina sosok yang kita muliakan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan sementara di Perancis itu memang di tahun 48 dikumandangkan yang namanya hak asasi manusia, human rights. Di situ kemudian dimunculkan kebebasan individu masing-masing memiliki kebebasan.
kebebasan apapun. Tetapi di situ ternyata ada pernyataan bahwa kebebasan seseorang juga dibatasi oleh kebebasan orang lain. Jadi meskipun dia bebas, tetapi tidak boleh sampai mengusik wilayah orang lain. Ini silakan melakukan kebebasan, tetapi jangan mencaplok hak daripada orang lain. Nah, tetapi pelanggaran-pelanggaran terhadap HAM itu masih saja terjadi, termasuk di negara yang mengumandangkan dirinya sebagai orang yang menjaga HAM. Tetap terjadi di beberapa negara yang sempat kita kunjungi, misalkan di Amerika, itu Instagram saya kan fotonya juga di Amerika itu di Washington itu, pelanggaran HAM sangat luar biasa terjadi terhadap komunitas minoritas. Misalkan pelanggaran kepada kelompok Muslim atau kelompok kulit hitam dan sebagainya. Nah di Perancis itu mungkin lebih lumayan daripada yang ada di Amerika. Artinya mereka masih menghormati komunitas kelompok hitam dan juga beberapa komunitas lain. Nah, tetapi sekali lagi bahwa ketika mereka ini kemudian melakukan sesuatu yang mengusik sesuatu wilayah yang tidak bisa disentuh, maka kemudian kita harus melakukan reaksi. Nah, reaksi kita inilah yang bentuknya adalah pemboikotan, ya, pemboikotan di negara yang memang sangat mengumandangkan kebebasan berpendapat, kebebasan yang lainnya dan sebagainya. Tetapi kebebasan mereka ini kan sudah melampaui batas di mana itu adalah sesuatu yang wilayah yang sangat sakral yang tidak bisa diusik. Dan kondisi semacam ini sering terjadi di beberapa negara, bahkan di Mesir sekalipun ya. Di Mesir itu juga pernah terjadi. Jadi ada dua perempuan saling berdiskusi, kebetulan ada yang cantik, ada yang kurang cantik. Yang cantik ini orang Kristen Koptik, yang kurang cantik ini non-Muslim. Kemudian ditanya sama perempuan yang Kristen Koptik yang cantik itu. Dia bilang pada temannya, kamu kok nggak cantik sih? Kemudian dia bilang, loh, yang bikin saya begini nih Tuhan. Jadi bukan atas kemauan saya, kata perempuan yang kurang cantik ini. Maka kemudian si cantik bilang, berarti Tuhan kamu kurang sempurna. Karena tidak bisa menciptakan perempuan yang cantik. Nah, kemudian diskusi ini terdengar oleh publik yang kemudian menimbulkan konflik antar agama, antara Kristen Koptik dan Muslim, karena dianggap Kristen Koptik tadi menghina, mengusik sesuatu yang itu wilayah privasi, yaitu Tuhan. Jadi tidak bisa diusik. Nah, kemudian kita melakukan reaksi ini kan dalam rangka itu, di mana melakukan pemboikotan itu dalam rangka masoleh, ya, kemaslahatan kita menjaga nama baik komunitas kita. Jadi Islam itu sebetulnya tidak perlu kita bela, sudah dibela oleh Allah, aman lah. Tetapi kita perlu menjaga status sosial komunitas kita sebagai orang Muslim, jangan sampai harga diri kita itu diinjak-injak. Yang itu kemudian pernah dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab ketika pertama beliau tidak memberikan hak jatah zakat kepada mu'alaf. Biarkanlah orang masuk Islam, kita sudah kuat kok, kita tidak butuh mereka. Nah, kira-kira kita memboikot sekarang produk Perancis itu begitu. Biarkanlah kita tidak membeli produk mereka, toh produk yang lain itu masih banyak. Di dunia ini produk apapun tidak hanya miliknya Perancis, produk yang lain juga banyak. Artinya kita sudah memiliki kekuatan untuk melakukan sesuatu yang perlu diperhatikan oleh orang lain, sehingga mereka juga akan menjadi menghormati kita. Yang saatnya kemudian kita juga mencintai produk kita sendiri. Yang kedua, sahabat Umar bin Khattab pernah mengharamkan laki-laki mukmin untuk menikah dengan perempuan ahli kitab, yang itu sebelumnya diperbolehkan. Kata sahabat Umar, kita nggak boleh, dalam rangka untuk menjaga status sosial perempuan-perempuan mukminah agar supaya tidak turun status sosialnya. Kalau kemudian kita ini menikah dengan perempuan ahli kitab, maka kemudian pandangan publik perempuan ahli kitab ini lebih cantik, lebih bagus daripada perempuan yang mukminah. Ini akan menurunkan status sosial perempuan mukminah. Nah, kita melakukan pemboikotan ini kira-kira dalam rangka untuk meniru apa yang pernah dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab dalam rangka untuk meningkatkan status sosial komunitas Muslim, bahwa kita ini punya harga diri, bahwa kita ini juga memiliki kekuatan di bidang ekonomi. Dan dalam teori ekonomi disebutkan bahwa satu bentuk usaha atau bentuk usaha ekonomi akan bangkrut jika kemudian dia tidak memiliki konsumen. Sebesar apapun perusahaan itu dan sebagus apapun produk yang ditawarkan, kalau dia tidak memiliki konsumen, dia akan tutup. Dan tentu ketika kita melakukan pemboikotan, apalagi
komunitas Muslim di Indonesia sangat besar jumlahnya, sangat besar jumlahnya. Saya kira sudah saatnya untuk kemudian menunjukkan kekuatan kita yang selama ini mungkin kita tidak berdaya oleh kekuatan kecil yang bernama Israel ya. Kita tidak punya kekuatan dalam melawan kekuatan kecil itu. Nah sekarang kita saatnya untuk bersatu untuk melakukan pemboikotan itu yang perlu ya. Jadi kalau pertanyaannya perlukah ya perlu dalam rangka untuk menunjukkan identitas kita. Identitas kita. Jadi saatnya kita menunjukkan identitas kita. Saya kira begitu sebagai pembukaan. Baik, baik. Berarti poinnya yang pertama, secara dasar, secara apa ya, motif kita melakukan pemboikotan itu memang sangat berdasar, karena sebebas-bebas apapun sebuah negara, sebuah komunitas itu tidak bisa untuk bisa menyeberang di ranah-ranah yang itu dianggap privasi bagi komunitas yang lain gitu. Nah, dan yang kedua tentang pemboikotan ini beberapa teman-teman itu juga masih ada yang mensayangkan, ada yang menanyakan kayak gini, apakah dengan pemboikotan yang cuma tidak beli gitu aja, apakah itu bisa juga untuk apa ya, menegur atau paling tidak itu memberikan peringatan kepada negara yang kita boikot. Lah, ini ada pertanyaannya kayak gini, Ustaz. Pemboikotan yang terjadi, yang digaungkan oleh teman-teman ini, apakah dulu itu dalam sejarah umat Islam dan yang terdahulu, baik di awal-awal ini ya, tentang pemboikotannya, Ustaz ya. Kalau tentang menunjukkan status sosialnya tadi sudah contohkan oleh jenengan tentang Umar bin Khattab tadi. Tapi untuk teknis pemboikotan ini kalau dalam sejarah umat Islam pernah ada nggak, Ustadz? Baik itu di zaman-zaman klasik ataupun sepertengahan atau di masa-masa sebelum hari ini? Ya, pernah terjadi di zaman klasik ketika juga bentuknya adalah untuk menekan komunitas lain itu, di mana saat itu kita memutuskan salah satu khalifah yang terjadi di dalam sejarah itu memutuskan supaya ditimbun. Sementara penimbunan itu haram hukumnya karena dia akan merusak perputaran ekonomi dan juga membahayakan bagi orang yang membutuhkan. Tetapi kemudian dilakukan karena memang kita ingin menunjukkan bahwa mereka ini butuh dengan kita, ya, mereka ini butuh dengan kita. Sehingga dalam melihat satu kasus tertentu itu kita tidak boleh melihatnya hanya dari satu perspektif. Misalnya begini, kita menimbun itu haram. Oh iya haram ketika kita tidak melakukan jika itu dilakukan dalam rangka untuk kepentingan diri kita. Tetapi itu akan harus dilakukan jika kemudian itu adalah manfaatnya untuk menjaga komunitas Muslim secara umum ketika kita melakukan peperangan di bidang ekonomi. Sehingga pemboikotan itu kan mirip dengan bentuknya adalah penimbunan. Artinya kita kalau menimbun itu kan kita yang produsen ya, kemudian tidak kita pasarkan, membutuhkan barang itu terdapat dan kemudian dia untuk mendapatkannya perlu memasang tarif yang sangat tinggi harganya, sehingga akan mematikan mematikan kehidupan. Sementara kalau pemboikotan ini kan orang menjual tapi kemudian kita tidak membelinya. Bahkan kita melarang orang itu untuk menjual di tempat kita. Artinya ini sebaliknya, kita posisinya konsumen. Kalau masa lalu itu bentuknya bukan pemboikotan tetapi penimbunan. Penimbunan artinya kita tidak mengeluarkan barang kita di saat orang itu butuh. Jadi di masa lalu itu bentuk penimbunan, bukan pemboikotan. Nah, yang sekarang ini adalah pemboikotan karena kita ini yang konsumennya. Jadi di masa lalu itu bentuknya penimbunan, bukan pemboikotan. Yang sekarang ini adalah bentuknya pemboikotan. Karena dulu kita yang produsen, kita timbun, orang lain butuh, kita tidak keluarkan. Nah, sekarang ini adalah bentuknya pemboikotan, orang butuh konsumen, sementara kita ini menghadang supaya konsumen tidak melihat barang itu. Nah, ini sama-sama dilarang dalam Islam kalau tidak ada sebab. Tapi karena adalah satu sebab untuk dalam masa peperangan politik yang bentuknya adalah kekuatan ekonomi, maka
Kita nisbahkan kepada itu, kita kiaskan, kita analogikan kepada masa lalu itu. Penimbunan. Oke. Baik. Jadi bentuknya kalau dahulu akan sama-sama tujuannya ingin nyetop ya, ingin membatasi gerak atau langkah gerakan ekonominya negara terkait ya, baik dalam bentuk penimbunan maupun kalau sekarang bentuk pemboikotan, yang mana itu adalah disesuaikan dengan kondisi kita saat ini, gitu nggih Ustaz nggih. Kalau dulu adalah produsen sehingga kita bisa menimbun atau membatasi tidak mendistribusikan barang-barang produk kita, tapi saat ini kita adalah konsumen sehingga kita bisa melakukan pembendungan gerakan ekonomi mereka, yakni kita berhenti menjadi konsumen. Baik, luar biasa. Teman-teman, saya sampaikan teman-teman terlebih dahulu, bisa jika ada yang bertanya silakan bisa sampaikan di kolom komentar, nanti akan kita bacakan. Baik Ustadz, kalau ngomong tentang siapa ini yang harus melakukan pemboikotan Ustadz, apakah harusnya ini adalah negara, ataukah wis cukup 1-2 individu atau komunitas, atau idealnya bagaimana melakukan pemboikotan ini Ustaz? Ya tentu dalam kondisi semacam ini kan terjadi pro kontra ya. Karena begini, kita ketika melakukan pemboikotan juga harus melihat dari kondisi kekuatan kita. Artinya begini, jangan sampai kita kemudian memboikot barang tertentu, tapi kemudian itu menyebabkan diri kita mati. Itu juga tidak boleh, artinya kita butuh barang itu. Nah, di era sekarang ini kalau kita secara individu, itu produk-produk yang mirip dengan produk yang mereka pasarkan itu kan sudah banyak sekali bentuknya. Ya, sudah banyak sekali. Artinya kita yang secara individu bisa melakukan pemboikotan itu. Dan kita saya kira harus melakukan itu. Tapi kalau negara saya kira tentu hal-hal yang terkait dengan hubungan antar negara itu kan banyak sekali ya instrumennya banyak sekali. Artinya saya sendiri juga tidak bisa memastikan bagaimana kekuatan negara kita ketika kemudian melakukan pemboikotan itu dampaknya bagi masyarakat kita dan sebagainya. Itu tentu yang tahu adalah mereka yang bisa melihat kekuatan ekonomi dan kekuatan politik hubungan bilateral kita, hubungan politik kita dengan negara-negara di luar itu. Jadi Prancis ini sebetulnya dia hubungnya dengan siapa, kita ini dengan siapa. Ketika negara kita memboikot itu, kemudian dampaknya apa, positif, negatifnya apa. Itu harus dilihat dari sisi masolehnya. Itu tentu adalah mereka paham betul, tentu mereka yang terjun di dunia hubungan internasional ya mungkin mereka lebih tahu. Atau mereka yang mengamati ekonomi internasional itu mungkin yang lebih tahu. Saya kurang bisa memahami. Tapi gerakan ini kalau kita lakukan secara massal ya, secara massal, itu saya kira itu akan mematikan produk mereka dan mereka akan tidak bisa berkumpul. Contoh kasus banyak sekali beberapa negara yang kemudian mati ya ketika konsumennya ini kemudian tidak melakukan pembelian terhadap produk mereka. Banyak produk-produk di negara kita ini kan sudah tutup ya, perusahaan-perusahaan itu sudah tutup. Itu kan karena faktornya sederhana saja, dia tidak punya konsumen. Banyak kan pasar-pasar besar yang kemudian juga sekarang sudah tutup karena juga tidak punya konsumen itu tadi. Jadi kalau menurut saya siapa yang melakukan, kita saja secara massal. Jadi tidak perlu diputuskan oleh negara. Kalau kita sudah memutuskan secara massal, mati. Negara kalau memutuskan, kalau massa kemudian, misalnya begini, negara memutuskan melakukan pemboikotan, tapi massa itu masih membeli, ya percuma juga. Gitu. Percuma juga. Sebaliknya, ketika negara ini tidak melakukan pemboikotan, tapi kita melakukan pemboikotan secara massal, sudah habis. Yang penting itu kan manusianya, bukan lembaganya, manusianya yang penting itu. Jadi saya kalau bicara tentang negara mungkin terlalu jauh lah. Kita bicara saja negara memboikot, kita tidak memboikot, percuma. Percuma karena kita membeli. Negara tidak memboikot, kita memboikot, habis sudah. Baik. Berarti pemboikotan tidak harus menunggu instruksi pun dari negara, tapi kita bisa lakukan ya. Kita bisa lakukan individu dari individu yang dari komunitas dengan komunitas yang lain.
Kira-kira hal yang seperti ini kita bisa apa terus-menerus atau ada jangka waktu yang mungkin kita bisa tetapkan, Ustaz? 2 tahun, 3 tahun, atau selamanya saja ini kita sekalian sakit hatinya sudah terlalu mendalam ini, ya udah sekalian aja kita selamanya tidak mengkonsumsi atau mengakses produk-produk mereka. Ya, tentu kita harus mengikuti ajaran Nabi bahwa ketika kita ini melakukan peperangan, itu kan ada batasnya. Batasnya kata Nabi, hatta yashhadu alla ilaha illallah. Sampai mereka menyatakan kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi kalau mereka sudah mengatakan itu, harus berhenti kita. Tidak boleh melanjutkan untuk menyerang musuh kita itu. Hatta yashhadu alla ilaha illallah. Artinya begini, kita melakukan pemboikotan ini tentu sampai batas mereka menyadari kesalahannya, sampai mereka meminta maaf. Kalau mereka sudah minta maaf, kita harus berhenti. Tentu meskipun demikian ya, kita sudah mulai berpikir harus menjadi produsen. Kita paksalah kemudian mereka ini jadi konsumen gitu. Jangan sampai kita membeli terus, biarkan dia yang kemudian membeli gitu. Jadi harus ada batasnya. Batasnya itu adalah hatta yashhadu alla ilaha illallah. Tentu ukurannya bukan tahunan itu, tapi pernyataan mereka secara real ya. Seperti yang dilakukan oleh Turki itu kan dalam rangka supaya mereka juga hatta yashhadu alla ilaha illallah itu. Jadi Turki itu saya kira memutuskannya sampai di situ. Kalau dia minta maaf, saya kira Turki akan juga menerima permintaan maaf itu. Tapi kan justru mereka ini masih menyampaikan sesuatu yang lebih pedas lagi dari sebelumnya dilakukan. Sehingga Turki juga mengecam itu. Oh, baik. Baik. Tentang pemboikotan ini sepertinya ya berarti kita memang benar-benar harus secara individu ini menularkan dari satu person ke person yang lain agar bisa terjadi secara masif, dan itu kita tunggu dan kita lakukan sampai pada kalau dalam konteks ini adalah sampai pada Prancis atau Presiden Prancis meminta maaf kepada umat Islam seluruh dunia. Itu Ustaz. Baik. Ustaz, terkait dengan Prancis sendiri, Ustaz, bagaimana sih kehidupan umat Islam di Perancis itu? Apakah memang selalu ada hal-hal yang semacam itu? Maksudnya selalu ada, ini kan kebetulan terekspos di publik ya, di media sosial dan lain-lain. Apakah memang ada hal-hal yang semacam ini itu hal-hal yang seringkali kebebasan pendapat mereka itu terlalu melebar sehingga menyakiti saudara-saudara kita Muslim yang ada di sana, karena kebetulan tentu saja di sana adalah minoritas, atau bahkan mungkin ada yang melakukan merepresi yang lebih jauh tentang dari pihak Prancis kepada umat Islam yang ada di sana. Ya, kebijakan negara itu secara umum, pada umumnya ya tergantung kepada pemimpinnya, siapa yang menjadi presiden di saat itu. Nah, Prancis ini mengalami beberapa kali pergantian presiden, juga mengalami beberapa kali kebijakan terhadap komunitas Muslim. Jadi pernah Prancis ini mengalami satu kepemimpinan di mana membenci orang Islam, ditekan. Mereka selalu ditekan, baik secara fisik maupun non fisik. Tapi pernah juga mengalami satu kepemimpinan di mana umat Islam mengalami kebebasan sangat luar biasa, sangat dihormati. Jadi Prancis ini kebijakan politiknya tidak menetap. Dia tergantung siapa presidennya dan bagaimana presiden ini kemudian mengayomi beberapa komunitas lain seperti komunitas minoritas. Nah, Prancis ini kan tempat imigrasinya, tempat tujuan imigrasinya kelompok-kelompok komunitas yang negaranya sedang kacau secara politik, dan kebanyakan mereka ini adalah dari Afrika ya, dari Afrika termasuk negara-negara Muslim di Afrika, Aljazair, kemudian Mesir, kemudian Maroko dan sebagainya. Banyak sekali ya saudara-saudara kita yang berhijrah ke Perancis karena mereka mencari kenyamanan hidup karena negaranya sedang kacau. Sehingga banyak kemudian Muslim di Perancis ini adalah pendatang dari negara-negara Afrika itu tadi yang kondisi politiknya sedang kacau. Nah, kemudian karena Perancis tadi mengumandangkan human rights, pernah kemudian di satu titik mereka menghapus status sosial agama mereka. Artinya
orang yang keluar ke ranah publik tidak boleh menunjukkan status agamanya apa. Disinilah kemudian dulu pernah diharamkan, dilarang komunitas muslimah untuk menggunakan jilbab. Bukan karena melarang jilbabnya, bukan, tetapi melarang menunjukkan identitas agama seseorang itu. Tidak hanya kepada komunitas muslim saja, kepada komunitas lain tidak boleh menunjukkan. Jangan membawa-bawa agama di ranah publik. Sampai simbol apapun tidak digunakan. Itu pernah terjadi semacam itu. Tapi pernah kemudian memberikan kebebasan. Sudahlah, kita ini kan bebas, berarti menunjukkan identitas agama kita juga bebas. Nah sekarang tampaknya kepemimpinan yang di Perancis saat ini dipegang oleh orang yang kemudian sangat ekstrim. Jadi mereka ini ekstrim. Jadi kelompok beragama yang ekstrim yang berseberangan dengan orang-orang Islam tadi. Oke. Nah ini kondisi kalau berarti memang sangat tergantung dengan pimpinan atau pemerintah pada saat ini ya. Dan apa tarik ulur, kadang-kadang longgar, kadang-kadang ketat. Tapi kalau dari sisi masyarakatnya sendiri, Ustaz, masyarakat Perancisnya, tidak negara, itu bagaimana memandang teman-teman Muslim yang ada di sana? Ya, umumnya mereka sangat terbuka. Jadi pada umumnya mereka ini sangat terbuka. Bahkan mereka ini kadang los untuk menghina apapun, termasuk menghina agama. Itu mereka sudah los sekali. Bahkan menghina pastor mereka sendiri juga biasa itu. Jadi mereka menghina pastornya saya, macam-macam itu sudah biasa. Menghina gereja juga biasa. Hanya saja ini kan kemudian mereka melampaui batas karena dia masuk wilayah orang lain. Menghina wilayah sucinya orang lain yang mungkin dia itu melakukannya tanpa sadar, saya nggak tahu. Sadar atau tidak sadar. Tapi ini kalau dibiarkan kan akan berdampak pada sesuatu yang negatif. Jadi harus ada teguran karena yang dilakukan adalah wilayah orang lain. Kalau mereka menghina gereja itu sudah biasa, sudah kehidupan di sana sangat bebas itu. Karena mereka pernah mengumandangkan agama harus dihilangkan dari kehidupan manusia. Kan Perancis ini salah satu pusatnya kajian filsafat dan banyak juga dosen-dosen kita di Azhar dulu itu juga ketika S3-nya ya di Perancis itu untuk ambil filsafat itu. Dan di antara ajaran filsafat mereka itu kan itu. Jadi ingin menghilangkan ajaran agama dari kehidupan manusia. Harus dilepas. Sehingga mereka kemudian biasa menghina wilayah-wilayah suci keagamaan itu. Iya. Berarti memang secara secara kultur itu menghina atau masuk pada ranah-ranah agama mereka sendiri itu sudah biasa nih, Ustaz. Menghina gereja, menghina pendeta, menghina pastor itu biasa. Dan itu adalah agama mereka sendiri ya, Ustaz ya. Tapi mungkin ini lupa sehingga kebablasan. Biasanya di agama mereka nggak masalah. Kemudian mereka mencoba untuk juga berekspresi terhadap agama yang lain. Dan kebetulan itu adalah Islam. Matang ya, Ustaz. Baik. Baik, teman-teman sekalian, mungkin ada pertanyaan dari sejauh ini tentang pemboikatan kepada produk-produk Perancis masih perlukah? Nah, itu silakan ditanyakan kalau ada yang bertanya. Ini rupanya ada yang tanya satu dari Mas Novan. Oke, saya bacakan ya. Nanti yang lain silakan bertanya. Apakah semua ini timbul karena adanya Islamofobia, Ustaz? Yang mana dari berita yang saya pernah baca, bahwa mu'alaf di Perancis makin banyak. Jadi apakah represi dari pemerintah Perancis terhadap umat Islam ya, yang ada di sana, itu apakah termasuk fenomena Islamofobia? Karena menurut Mas Novan, menurut bacaan yang dibaca bahwa mu'alaf atau orang-orang yang masuk Islam di Perancis semakin banyak. Terus seperti Ustaz. Iya, meskipun di Perancis itu didengungkan namanya human rights, tetapi Perancis ini sangat kuat untuk menunjukkan identitas dirinya sebagai orang Perancis. Maka kalau Amerika dulu menguasai dunia dari sisi kekuatan politik, militer dan sebagainya, ekonomi, kalau Perancis ini ingin menguasai dunia itu dari sisi budaya. Maka pusat kebudayaan dunia internasional itu adalah di Perancis. Maka pagelaran budaya internasional di Perancis itu digelar luar biasa.
maka fashion itu munculnya di Perancis ya. Sehingga ada festival film internasional itu juga di Perancis yang sifat-sifatnya itu budaya. Dia ingin menunjukkan identitas jati dirinya. Nah, di antara budaya itu kan bahasa. Maka program studi bahasa itu kan ada di bawah payung Fakultas Budaya. Jadi di antara budaya itu adalah bahasa. Nah, orang Prancis ini ingin menguasai dunia, dia tidak mau berbicara dengan dunia internasional menggunakan bahasa Inggris. Kemanapun orang Prancis itu akan tetap menggunakan bahasa Prancis. Dan yang paling dia musuh bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris itu selama ini komunitas yang menjajah dunia. Sehingga dianggap dia ini bahasa internasional, bahasa Inggris kemudian bahasa Arab. Orang Prancis ingin menunjukkan bahwa mereka ingin menguasai dunia dari sisi budaya, di antaranya adalah bahasa. Maka bahasa Prancis harus menjadi bahasa dunia. Itu yang mereka dengungkan. Maka saya pernah di Turki itu berdua dengan teman Prancis. Satu kamar di hotel, jalan-jalan kemanapun, keliling Turki itu dengan teman Prancis, sampai ke Yunani itu juga dengan teman dari Prancis ini. Saya ngomong bahasa Inggris, dia paham. Tetapi dia jawabnya pakai bahasa Prancis, yang saya nggak paham. Nah, itu jadi problem. Nah, dia ngomong paham, saya ngomong dia paham. Dia paham dan dia bisa bahasa Inggris. Dia paham, tapi dia tidak mau. Dia tidak mau untuk menggunakan bahasa orang lain. Dia ingin menggunakan bahasa dia sendiri. Baru dia mau, kalau saya minta diterjemahkan dalam bahasa Inggris, itu pun ditulis, tidak diucapkan. Sampai menjaga lisannya, tidak mengucapkan bahasa orang lain. Kuat dia begitu, yang kita tidak kuat. Bagaimana hebatnya? Dia tulis, ini terjemah. Tapi ngomongnya tetap bahasa Prancis. Dia tidak mau. Saking kuatnya. Itu di tahun 90-an. Saya ketemu di tahun 98. Ya, tahun 98 itu. Jadi luar biasa. Nah, ini yang dilakukan oleh Prancis hingga saat ini. Karena itu memang sudah prinsip ditanamkan dari dulu bahwa Prancis ini adalah satu negara yang bisa menguasai dunia dari sisi budaya, diantaranya yang paling sederhana adalah bahasa, yaitu bahasa Prancis. Nah, dari doktrin itu kemudian juga memunculkan kebencian kepada orang lain. Kebenciannya apa bentuknya? Orang Muslim ini kan pasti ketika ketemu dengan sama mereka, tanpa sadar bahasa yang diucapkan itu bahasa Arab. Bahasa yang diucapkan bahasa Arab, karena itu identitas. Dimanapun, ya komunitas apapun, bahasa Arab. Nah, kemudian ketemulah peperangan budaya antara bahasa Arab dengan bahasa Perancis. Nah, di antara Islamofobianya itu di situ. Perang antara bahasa Perancis dengan bahasa Arab. Jadi lebih ketakutannya pada bukan agamanya, tapi pada budayanya, Ustaz. Budaya Arab dari bahasa itu mulai masuk ke dalam negara Prancis, sehingga ada fenomena ya akhirnya ada ketakutan terhadap agama Islam. Seperti itu nih. Tapi bukan agamanya, tapi budayanya. Orang Prancis itu lebih takut kehilangan kekuatan budaya daripada kekuatan agama. Mereka itu tidak beragama kok. Nggak beragama. Itu sepi. Sebenarnya kalau tadi ada kejadian Ustadz Amis bertanya dengan bahasa Inggris, kemudian dijawab dengan bahasa Prancis, mungkin Ustadz Amis menjawab lagi dengan bahasa Indonesia, Ustadz, ya. agar sama-sama ini ya, agar sama menunjukkan bahasa kita. Ya, kalau bahasa Indonesia mungkin dia masih dengar ini bahasa nasional. Maka saya pakai bahasa daerah seakan-akan itu bahasa Prancis saingan gitu. Karena opo iki aku gak gitu kan. Iya, pakai bahasa Jawa atau mungkin bahasa Madura ya, langsung sangat unik. Oke, baik Ustaz, ada pertanyaan lagi dari Mas Hilmi V. Nah, ini ada gini Ustaz. Jadi sempat viral itu di media sosial, ada fenomena di Indonesia tentang pemboikotan, yang mana mereka boikotnya itu uniknya adalah dengan beli, ya, Prancis beli produk-produk di supermarket, kemudian produknya itu dibakar, ya. Hal seperti itu
apakah perlu? Apakah itu juga seperti itu harusnya boykot itu atau bagaimana, Ustaz? Jadi ada fenomena yang terjadi seperti itu. Itu bukan pemboikotan kalau itu. Kita membeli kemudian kita bakar itu bukan pemboikotan karena kita masih ngasih duit ke mereka kan. Hmm. Kita ngasih duit tapi tidak kan kita bakar itu bukan pemboikotan. Nah, pemboikotan itu kan kita tidak membeli. Nah, kalau kita membeli kemudian kita bakar itu bukan boikotan tapi aksi protes biasa pada umumnya. Aksi protes ya, bukan pemboikotan, aksi protes. Nah, kita tadi masih membeli, mereka masih dapat uang, kita sudah kehilangan uang. Baik, baik. Cuma protes yang kemudian juga akan memicu emosi orang lain ketika produknya itu dibakar, kan siapapun akan marah, meskipun dia membeli. Tapi juga berpikir begini, kalau dari sisi ekonomi itu enggak, kalau dia prinsip dagang itu tidak akan berpengaruh. Entah kamu bakar, entah buang, terserah kami. Yang penting kamu produk saya. Yang penting sudah masuk uangnya, gitu ya, Ustaz. Niatnya kan dapat uang. Barang saya mau kamu bakar, mau kamu antar, terserah. Yang penting kamu beli. Iya. Dia yang penting dapat uang. Karena teori ekonomi itu dia dapat uang. Gitu. Baik, baik, baik. Berarti ya perlu edukasi, Ustadz ya. Semangat beragamanya tinggi ya ini, Ustadz ya. Kepengennya boykot, tapi boykotnya salah alamat ini sebenarnya. Bagaimana, Ustadz? Caranya kurang pas. Misalkan begini, ayo kita boykot massal dengan cara kita membeli kemudian kita bakar secara massal. Mereka seneng karena dapat uang banyak. Kata yang supermarket, terus no, terus no. Untung saya. Tiap hari ada pembakaran dengan membeli produk, tapi kan? Iya. Baik. Baik, Ustadz, ada pertanyaan selanjutnya. Ini nanti insya Allah kita akhiri pukul 9.50 ya, Ustadz. Insya Allah sekitar 10 menit lagi. Ini ada pertanyaan lagi dari Click One Here. Insya Allah ini dari teman-teman muslimah sahabat masjid. Ya. Assalamualaikum Ustaz, saya izin tanya, misal saya ganti produk minuman galon, misalnya dengan produk lokal Islam contohnya, apakah itu perlu Ustaz? Karena mengingat pabrik dari minuman galon itu di sini, ini belum selesai nih mungkin ya. Mungkin saya bisa nangkap gini, apakah perlu untuk umpamanya saat ini masih menggunakan produknya Perancis dalam hal produk minuman, saat mengkonsumsi minuman itu ada yang dari Perancis. Apakah saat ini kita perlu untuk mengganti semuanya ya produk-produk tersebut termasuk yang kita minum dan diminum oleh keluarga dengan minuman atau produk dari teman-teman Muslim? Mungkin seperti itu. Ya, silakan tambahkan kalau kurang. Saya melihat betul ketika sosok pemikir Muslim, beliau sudah wafat ya, Hasan Hanafi yang dulu sangat keras kalau melawan Barat itu, meskipun pernah dilarang masuk ke kampus karena pemikiran-pemikiran yang nyeleneh. Tapi saya sangat terinspirasi oleh pemikirannya fi ilmu istighraq, ilmu yang oksidentalisme. Bagaimana dia ingin menginginkan untuk perang melawan Barat dengan cara kita harus saatnya menjadi produsen, biarkan jadi mereka konsumen. Kita sudah bertahun-tahun jadi konsumennya orang asing itu, mereka jadi produsen. Kita balik sekarang kita jadi produsen, kemudian mereka jadi konsumen. Nah ini tidak akan bisa terjadi kalau kita tidak mengawali dengan bangga dengan produk kita sendiri. Maka dia menanamkan begini, bahwa orang berakidah itu tidak hanya keyakinan dalam hati, tapi juga diwujudkan dalam bentuk aksi fisik. Maka dia setuju kalau itu melakukan demonstrasi atau aksi melawan orang Barat, itu sangat senang beliau itu. Nah tentu diantaranya yang bisa kita lakukan adalah karena ini melawan produk, ya kita bentuknya senjatanya adalah produk. Nah, senjatanya adalah produk. Kalau pemikiran kita lawan dengan pemikiran, kalau ekonomi kita lawan dengan ekonomi. Nah ini kan bentuknya kita sedang pemboikotan dari sisi produk ekonomi, yang itu adalah kekuatan luar biasa ekonomi. Kalau satu negara ekonominya ambruk, dia akan ambruk sudah, nggak perlu dibom, dia akan mati. Kekuatan ekonomi ambruk nggak perlu dibom. Kita bisa membayangkan seandainya satu negara tertentu produsen minyak ya, kemudian dia di stop, diboikot, nggak boleh ngirim,
Dia pusing itu mau ngirim kemana. Dan itulah terjadi kenapa terjadi perang Teluk, perang antar negara di Timur Tengah, karena mereka berebut pasar untuk minyak. Ya, berebut pasar minyak. Sehingga terjadi perang saudara. Maka kita mendengar, kok orang Arab ini nggak berkutik ya dengan Israel. Mereka bersatu saja kan selesai itu. Tapi selama ini sulit menyatukan karena mereka punya produk yang sama. Apa? Minyak. Nah, sementara konsumennya itu yang paling besar adalah tentu negara barat itu tadi. Sehingga gampang sekali. Kita ini sekarang, kekuatan kita ini konsumen itu luar biasa. Produsen kalau diboikot oleh konsumen, mati dia. Mati sebesar apapun perusahaan itu. Nah, maka kita saatnya memproduksi sendiri sehingga kita bisa memboikot. Kita tidak akan bisa memboikot kalau kita butuh barang itu. Nah, kenapa kita butuh barang itu? Karena kita tidak memproduksi barang itu. Nah, sekarang kalau kita ingin memboikot juga produksi, jangan sampai mati kelaparan gitu. Jangan sampai mati kelaparan. Maka benar jika kemudian dilakukan dengan cara mengganti ya produk mereka dengan produk lokal. Nah, itu bentuk daripada instrumen yang dilakukan ketika kita melakukan pemboikotan. Oh, saya boikot dia, saya tidak beli beras dia. Ya, bisa ditangkap, Ustaz Misbah ya. Gimana, Ustaz? Bisa ditangkap, kok saya lihat munyer itu IG-nya. Terganggu, Ustaz, sinyalnya. Suara jenengan kurang jelas. Baik, baik. Halo. Baik. Baik, Ustaz. Kenapa ini ya, Ustaz ya? Agak apa? Di sini jelas, di sini jelas. Di sini jelas ya? Iya. Monggo. Ini pertanyaan terakhir, Ustaz. Pertanyaan terakhir tentang tadi lanjut. Kalau kita memboikot produk-produk Prancis yang sudah besar di sini, pabrik sudah bertaraf pabrik dan memiliki karyawan yang sangat banyak, di mana karyawan itu adalah teman-teman kita yang Muslim. Jika kita memboikot mereka, maka konsekuensinya adalah mereka pabriknya akan bangkrut dan tentu akan melakukan PHK besar-besaran, dan di mana di salah satu termasuk di dalamnya adalah saudara-saudara yang Muslim kita yang potensi akan kehilangan pekerjaan. Itu bagaimana, Ustaz, menyikapi kayak gitu, Ustaz? Mungkin ada yang dilematika ya kayak gitu. Gimana, Ustaz? Ya, itulah kenapa kemudian kadang kita melihat respon negara itu lambat. Di antaranya yang dipikir mungkin adalah itu. Karena dia bicaranya secara makro, tidak seperti kita yang mikro, yang kecil. Mereka bicaranya kan pada wilayah yang sangat besar, melihat Pak dan lain sebagainya. Tapi kita tetap melakukan itu karena mereka ketika bekerja itu kan mereka punya jaminan apa istilahnya ya, jaminan kerja ya. Atau mereka meskipun perusahaan itu bangkrut, mereka ada kontrak. Saya menemukan beberapa perusahaan sudah bangkrut itu kemudian pegawainya tetap digaji, entah dia carinya apa, yang penting itu kewajiban pegawai untuk dapat pekerjaan, untuk dapat upah itu ya, untuk dapat upah sampai pada batas waktu tertentu. Nah, ketika semacam ini tentu kita hidup itu kan tidak hanya mencari apa pangan yang tujuan hidupnya hanya untuk mengisi perut kan, tapi juga ada kepentingan yang sifatnya religi untuk bekal kita di kemudian hari. Artinya begini, orang yang bekerja di satu perusahaan tertentu juga harus berpikir tentang itu. Ketika terjadi semacam ini, idealnya kan dia juga mendukung upaya-upaya kita untuk menyampaikan, menyuarakan suara kita. Nah, di saat ini tentu dia harus mulai berpikir untuk mencari perusahaan-perusahaan yang sekiranya dia tidak menentang atau tidak melakukan sesuatu yang itu merugikan orang Islam. Dan bahkan
ketika kita ini berhubungan dengan komunitas lain, contoh begini, saya jadi dokter, itu kan saya tidak boleh melihat pasien ini. Ketika ada pasien saya tanya dulu, kamu muslim apa bukan? Kalau non muslim nggak boleh berobat sini, kalau mau berobat nanti saya kasih racun, kan nggak boleh. Tapi kalau pasien ini non muslim dan dia pekerjaannya itu mencelakakan orang Islam, kita tidak boleh ngobati. Mohon maaf, saya tidak menerima jenengan untuk berobat di tempat saya. Kepentingannya adalah karena jenengan ini melakukan sesuatu yang merugikan. Tapi kita kemudian dalam hati tetap mendoakan, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Mudah-mudahan kamu dapat petunjuk dan kamu kemudian diluruskan oleh Allah dan bisa masuk Islam. Nah, artinya begini, ketika kita melihat komunitas lain itu melakukan sesuatu yang merugikan umat Islam, kita kan kemudian tidak boleh mendukung. Nah, sama ketika kita ini melamar satu pekerjaan, itu boleh di perusahaan non-muslim boleh. Selama perusahaan ini adalah perusahaan yang halal. Dari sisi produknya, transaksi jual belinya, dan sebagainya. Dari halal jenisnya dan halal prosesnya. Nah, ketika dia melakukan penyimpangan, maka kita wajib keluar dari perusahaan itu. Nah, sekarang ini kita bekerja di perusahaan Perancis misalkan. Jenisnya halal, prosesnya halal. Tapi saat ini kemudian negara dia melakukan sesuatu yang itu masuk wilayah-wilayah yang itu sangat privasi. Nah, kita harus mendukung. Upaya kita mendukung apa bentuknya? Kita usaha keluar dari situ sambil cari tempat yang lain. Tapi kalau misalkan perusahaan ini ya, ini perusahaan Perancis ini ya. Tapi kemudian menyatakan diri, saya tidak sepakat dengan yang dilakukan oleh presiden itu, dan dia melakukan unjuk rasa. Perusahaan ini, meskipun ini produk Perancis loh ya, kan produk Perancis ini kalau dia berada di sini misalkan, tentu dia punya hubungan politik itu dengan negara yang bersangkutan. Kan tidak semua produk yang dimunculkan Perancis yang made in Perancis itu ya, made in France ya, dan sebagainya itu kemudian dia sepakat dengan apa yang dilakukan oleh presidennya. Sama di tempat kita ini kan juga begitu. Nah, kadang orang juga begini, ketika negara kita punya masalah dengan negara lain, orang menganggap sudah secara umum Indonesia diboikot. Padahal di situ tidak semua perusahaan itu kan pro dengan pemerintah di kitanya. Di Perancis juga begitu. Maka sekarang bagaimana dengan nasib-nasib saudara-saudara kita yang bekerja di perusahaan itu adalah miliknya Perancis? Tentu dia harus bisa menyampaikan identitas perusahaannya ini seperti apa. Ini identitas perusahaan yang kemudian mendukung pemerintah atau tidak. Dia ini sumbangsinya kepada pemerintah Perancis itu seperti apa. Nah, kalau dia tahu itu, dia bisa menyampaikan kepada kita. Kita juga akhirnya ketika melakukan pemboikotan, itu juga bisa melakukan spesifikasi. Kita boikot produk Perancis, tapi yang ini jangan ini. Yang ini jangan ini. Ternyata dia sumbangsinya kepada komunitas muslim di Perancis misalkan banyak. Nah, selama ini kita melakukan boikotan, itu kita ukur secara umum. Wes pokoknya Perancis gak. Nah, ini yang perlu edukasi. Perlu sekarang tugas sahabat masjid untuk memberikan edukasi itu melacak ini. Melacak yang ini punya peran. Karena di Perancis kan ada komunitas muslim juga. Jangan-jangan ini made in Perancis, tapi kemudian yang buka usaha ini orang muslim. Kita nggak tahu. Padahal konflik antar mereka ini, kita kan mendukung mereka. Nah, ini sebaiknya juga ada upaya itu. Baik, jadi perlu edukasi dan teman-teman untuk melihat ya secara utuh terhadap perusahaan yang kita mau boikot ya, meskipun berasal dari Prancis, tapi belum tentu mendukung apa yang dikeluarkan oleh pemerintah. Bisa jadi malah sebaliknya, mereka-mereka ini adalah mendukung atau bahkan menjadi CSR dari komunitas-komunitas muslim yang ada di Prancis atau bahkan yang ada di Indonesia juga. Karena biasanya perusahaan-perusahaan itu mengeluarkan CSR untuk membantu komunitas-komunitas yang ada di sekitarnya. Baik, menarik sekali Ustadz perbincangan di pagi hari ini. Jadi banyak hal yang bisa kita ambil dan kita petik dari pembicaraan bincang santai pada pagi hari ini. Yang pasti yang pertama, ketika ada yang tanya masih perlukah pemboikotan produk-produk Prancis, masih perlu, gitu Ustaz. Tapi ada beberapa catatan yang harus
yang harus kita pelajari, yakni apa pemboikotannya adalah dengan cara yang benar, ya bukan seperti yang ditanyakan tadi, yaitu dengan beli tapi kemudian dibakar, sama saja, tetap kita menyumbangkan perekonomian kepada mereka. Kemudian dari sisi perusahaan yang kita boikot, kita juga perlu mengetahui tentang profil dari perusahaan tersebut, sehingga kita benar-benar tepat sasaran. Jadi produk yang kita boikot adalah produk produk yang dimiliki perusahaan yang mendukung pemerintah, bukan yang mendukung teman-teman Muslim atau bahkan mendukung kegiatan-kegiatan Muslim baik di Prancis sendiri maupun di negara kita. Alhamdulillah. Ini kok ada pertanyaan lagi? Oke. Kita satu lagi nih ya. Satu lagi nih Ustaz nggih. Mohon maaf nggih. Ya. Biar puas. Baik, Ustadz izin tanya, selain boikot, tindakan apa yang kita lakukan untuk membela Rasulullah ketika dihina? Ya, kita sesering mungkin bikin tagline, I love Rasulullah. Di tagline dan tagar setiap postingan kita ya Ustadz ya, I love Rasulullah itu ya. Itu aja Ustadz, ada lagi? Bisa. He is superhuman, misalkan begitu ya. Dia ini manusia yang luar biasa, misalkan begitu. Baik, jadi menunjukkan ya, kita mengekspresikan tentang kehebatan dari sang baginda Rasulullah, baik dengan pengucapan. Rasulullah atau Muhammad SAW itu manusia, tapi bukan seperti kamu, gitulah. Iya. Baik. Itu manusia, tapi bukan seperti kamu. Itu kan menyakitkan juga. Iya. Itu ada syairnya juga, Basyarun lakal basyar, gitu ya Ustaz ya. Muhammadun basyarun lakal basyar. Baik, itu ya Pak Firman Jihadi. Jadi kita mengekspresikan ya, dengan benar-benar mengekspresikan dari bentuk ucapan maupun perilaku kita untuk menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu yang benar-benar orang hebat, dan memang bentuk penghormatan kita itu adalah dengan cara, salah satunya adalah dengan tidak menyamakan dengan gambar apapun gitu kan, sehingga tidak bisa digambarkan, dan itu adalah sudah final dan tidak boleh diganggu gugat oleh komunitas atau bahkan negara yang lain. Jadi itu yang harus kita tunjukkan. Baik Ustadz, terima kasih banyak atas waktu dan juga pembahasan materinya yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Sebelum ditutup Ustadz, mohon ada closing statement dari jenengan. Iya, closing statement saya sekarang adalah saatnya kita menunjukkan identitas kita sebagai Muslim yang memiliki kekuatan, terutama di bidang ekonomi, karena kekuatan yang sangat dibutuhkan di era sekarang itu adalah kekuatan ekonomi. Sekuat apapun dia, tapi kalau ekonominya tidak kuat, dia akan hancur. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita ini menjadi konsumen terlalu lama di bidang ekonomi, misalnya kita menjadi produsen. Ketika kita menjadi produsen, kita punya kekuatan ekonomi, saya kira kita akan menguasai dunia. Dan contoh sekarang sederhana adalah bagaimana Cina ini sudah menguasai dunia. Amerika sudah takut. Amerika punya kekuatan militer luar biasa, takut sama Cina tidak punya kekuatan militer karena dia sudah kalah di bidang ekonomi. Dunia manapun sudah dikuasai. Kita kemanapun, ke negara manapun akan ketemu made in China itu. Dari produk yang kecil sampai besar. Sehingga kita secara umum di dunia ini sudah tidak berdaya. Dia punya kekuatan luar biasa. Kalau ekonomi sudah dikuasai, maka sisi politik dia akan bisa memasukkan misinya dan sebagainya. Baik, terima kasih. Berarti jihad saat ini yang bisa kita lakukan ya oleh umat Islam adalah jihad ekonomi. Jadi kalau dulu jihad dengan berperang, dengan mengasah kekuatan fisik, tapi saat ini jihad yang perlu dan sangat utama kita lakukan adalah jihad ekonomi untuk membangkitkan ekonomi perekonomian umat Islam. Baik, teman-teman sekalian, itulah pembahasan atau bincang santai pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat.
dan insya Allah pemboikotan ini akan terus kita lakukan. Pemboikotan terhadap produk-produk Prancis ini akan terus kita lakukan. Kita tidak perlu menunggu komunitas atau lembaga tertentu untuk mengawali atau mengayominya. Ayo kita mulai dari diri sendiri dan juga kepada keluarga dan orang-orang sekitar kita, sehingga gerakan pemboikotan produk Prancis ini bisa kita lakukan secara masif dan akan terasa, ya, akan terasa dan akan melihat betapa kekuatan umat Islam ini harus perlu dihargai juga. Baik, sekian dari kami, dari sahabat Bincang Santai, sahabat Masjid Indonesia. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga apa yang kita bahas memberikan manfaat, dan yang paling penting kita bisa tumbuhkan aksi setelah melihat atau mendapatkan arahan atau wawasan-wawasan seperti ini. Baik, kita cukup. Selamat beraktivitas kembali, Ustaz Damis. Semoga kita insya Allah akan ketemu di lain kesempatan. Baik, terima kasih Ustaz. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.